Halo Taurus, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat nonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa yang aku lakukan ini adalah membicarakan tentang atau memprediksi tentang siapa jodoh kalian. Jadi, aku akan membuat ini sebagai series ya, jadi nggak bisa tonton satu aja. Nanti akan ada beberapa video yang aku rilis tentang jodoh dan kamu harus cocokin sendiri. Intinya yang kamu baca atau yang kamu dengar itu seperti kamu customize buat diri kamu sendiri. Nanti ada pick a card juga, nanti juga ada general reading juga, dan nanti kamu buat kayak playlist gitu. Lalu kalian semua atau kamu tuh masukin ke playlist kalian sendiri. Nanti baru didengerin semuanya secara utuh. Nanti baru akan ada pesannya yang masuk ke kamu. Jadi karena yang nonton ini banyak, kenapa aku buat ya kayak series gini atau episode-episode, karena setiap individu pasti akan memilih pilihannya itu masing-masing kan. Nah, sama kayak kalian gitu. Kamu tuh juga milih sendiri-sendiri. Kalau ini ngomongin soal zodiak, nanti juga ada yang tadi aku bilang pick a card dan general. Nanti kamu pasang-pasangin sendiri, cocok-cocokin sendiri, oke? Lalu kalau ini aku akan membahas tentang siapa dia, si jodoh kamu. Ini bagi yang mempunyai Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke? Jadi cek si birth chart kalian. Kalau misalnya kalian mau resonate, kalian harus tahu bagi kalian tuh yang resonan tuh birth chart kalian tuh yang mana. Oke? Kadang ada orang yang resonate sama risingnya atau sama moonnya. Itu kecocokan masing-masing individu. Okay. Spirit guide, angel divine power, what light God and goddesses, please bless this reading and most of my ghosts I can speak the truth. Give me permission to say true. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Tell me about the one for them. Jodoh untuk Taurus. Jadi ini adalah general reading, energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa, apalagi kalau ngomongin soal percintaan. Oke? Jodoh untuk Taurus siapa? Ada Nine of Pentacle, ada Ten of Swords, Five of Swords. Let's see. Kalau aku ngelihatnya dari sini udah kelihatan orang yang punya lifestyle yang bisa dibilang lebih ke cenderung yang ke luxury ya, luxury lifestyle dia punya. Jadi dia suka barang-barang branded, dia suka hal-hal yang indah. Aku ngeliatnya juga dia punya problematika di bagian ego. Egonya bisa dibilang besar, dia tidak mau sakit hati kalau ditolak, tipenya kayak gitu. Dia itu orang yang sebenarnya simple, namun dia itu kadang susah untuk memfleksibelkan cara pandang yang simpelnya dia. Kan orang nggak semua simpel ya, ada orang yang complicated. Nah dia tuh agak sebel sama orang yang complicated. Kalau aku ngeliatnya di sini dia tuh orang yang tegas, orang yang jujur. Dia juga orang yang bisa dibilang ambisinya kuat. Jadi kalau aku ngeliatnya dalam kehidupan ini, ngomongin soal kerjaan atau karir, dia adalah orang yang mau mendapatkan posisi paling puncak. Jadi kadang dia melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Terus kalau ada Ten of Swords, aku ngeliatnya orangnya juga ekspektasi untuk dirinya dia sendiri lumayan besar ya. Jadi kadang dia terjebak nih sama apa yang dia inginkan. Contoh, dari segi fisik, aku tuh harus A, B, C, D. Harus sesuai sama apa yang bagi dia indah. Kadang-kadang itu yang akan menjadi apa ya, sebenarnya yang kritik paling besar itu adalah dirinya dia sendiri, bukan dari orang. Dan aku kalau ngeliat di sini Ten of Swords secara kritik untuk diri sendirinya gede, secara pola pikir untuk kehidupan juga sebenarnya lumayan membebani dia. Dalam arti dia punya, walaupun dia simple orangnya, apa yang dia kerjakan simple, tapi dia punya ekspektasi besar gitu loh.
Jika kalian mendengar suara kucing, itu kucing aku namanya Ei. Aku nggak ngerti kenapa dia tuh selalu kayak gitu, suka gangguin. Berhenti. Oke. Jadi tuh aku cerita dulu ya, ini kucing nih lucu banget. Kalau misalnya meong-meong gini kan suka panik kan, kenapa? Terus ntar kalau aku keluar ngeliat dia, ntar dia diem. Aku masuk lagi ke kamar, ntar dia meong-meong lagi. Oke, lanjut. Kok dia mau ini dia maskulin atau feminin, dia orang yang punya rutinitas yang pasti ya. Jadi bukan tipe orang yang melakukan segala sesuatu out of the blue, tiba-tiba ngelakuin sesuatu yang gak pernah kamu lihat. Dia itu seperti kayak punya jadwal, bangun jam 7, terus berangkat kantor jam 9, kayak gitu loh. Itu kayak jadwalnya sudah jelas. Aku ngelihatnya juga dia orang yang sangat powerful, dalam arti yang aku bilang dalam kehidupan ini, terutama soal karir, dia ingin mendapatkan power. Jadi dia ingin mendapatkan kedudukan yang besar. Saat dia orang-orang, soalnya dia pinter kan, jadi orang-orang kayak gini saat di kedudukan yang tinggi atau misalnya dari segi pekerjaan dia sudah nyaman, powernya dia nambah, powerfulnya dia nambah, tapi dia bukan orang yang sombong. Dia gunakan itu buat ngebantu orang lain. Jadi sisi positif dan negatifnya tuh seimbang. Yang aku bilang dia kadang melakukan segala cara nih untuk dapetin apa yang dia mau. Cuman saat dia udah di posisi yang dia inginkan, dia mikirin juga orang lain gitu. Aku ngeliat The Moon di sini energi Pisces. Intuisinya kuat, instingnya kuat. Intuisi itu sesuatu yang datangnya memang dari alam bawah sadar. Tapi kalau insting itu bisa dibilang apa ya? Cara dia hidup itu atau cara dia menjalani sesuatu atau menghadapi sebuah problem itu udah kayak otomatis aja ngelakuin segala cara. Contoh, kalau insting itu pasti dia nggak tanpa belajar, tanpa memahami, dia udah tahu tentang sesuatu, tanpa bisa menelaah ya situasi tentang sesuatu, dia akan melakukan gesture-gesture tertentu. Kalau ngomongin soal percintaan, bisa dibilang instingnya dia itu bisa timbul kalau dia menemukan pasangan yang memang sehati sama dia. Jadi koneksinya memang di alam bawah sadar. Koneksi intuisi, saat itu instingnya akan main. Jadi dia akan tahu apa yang dia harus lakukan tanpa kamu ngasih tahu. Dia adalah tipe orang kayak gitu. Misalnya, kamu lagi bad mood nih, dia bakalan tahu tentang apa yang harus dilakukan. Kan orang beda-beda ya. Kalau ada yang orang dikasih makanan, bad moodnya hilang. Ada orang yang diajak jalan-jalan, bad moodnya hilang. Dia tahu nih harus apa yang dia lakukan. Dan itu dari instingnya dia sendiri, bukan dari dia nanya. Atau kadang-kadang memang dia nanya, atau kadang-kadang dia cuma nanya kamu kenapa gitu-gitu. Cuman apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan sebuah problematika itu dengan sendirinya gitu. Jadi dia atau orang-orang mikirnya itu pintar ya, tapi itu aku lihat insting, basicnya insting. Terus dari segi fertility juga bagus, mau ini masculine atau feminine, artinya dia subur. Yang aku jelas lihat dari orang ini adalah dia orang yang ingin menaklukkan. Jadi dia itu kayak kalau bertemu sama seseorang yang bagi dia itu bertolak belakang sama dia atau memang mempunyai sama-sama ego yang besar atau sama-sama istilahnya energinya beradu dia sama dia. Dia bukannya kabur, malah punya keinginan buat menaklukkan. Kalau aku lihat kayak gitu. Terus kalau aku ngeliatnya di sini, kalau kamu nanya siapa jodoh kamu, ada sebuah perbedaan yang signifikan ya. Bisa secara keyakinan, bisa secara adat istiadat. Adat istiadat itu kalau yang aku sering jelasin bukan hanya soal kamu misalnya yang satu dari pulau A, yang satu dari pulau B, bukan. Tapi dari segi gimana cara orang tua kalian mendidik. Kan bisa aja nih sama-sama tinggal di Pulau Jawa contohnya. Tapi keluarga
kamu mendidik kamu dengan cara A, keluarga dia mendidik dengan cara Z. Itu tuh ada perbedaan di situ. Culture beda, terus aku ngeliatnya di sini perbedaan simple dan perbedaan warna kulit. Lalu kalau misalnya aku ngeliat di sini kalian tuh sebenarnya seperti apa ya? Pasangan yang sebenarnya bertolak belakang tapi cocok. Tapi kayak missing puzzle gitu, kayak klop gitu. Kadang-kadang dia punya anxiety ya. Itu yang harus kamu perhatikan, itu yang harus kamu tahu cara handle orang punya anxiety gimana. Anxiety itu kecemasan berlebih. Dia orang yang harus tahu tentang segalanya. Jadi dia harus tahu tentang apa ya, sebuah pertanyaan yang ada di kepalanya dia. Contohnya, dia misalnya kamu pergi kemana, dia tuh harus tahu kamu pergi kemana, sama siapa, jam berapa perginya, pulangnya jam berapa, naik apa, kayak gitu. Itu sesuatu yang clear. Jadi itu untuk bisa menenangkan kecemasannya dia. Pokoknya segala macam mesti clear. Dan dia adalah tipe orang jika sekali dibohongin, dia tuh bukan apa ya, dia langsung bakalan kehilangan kepercayaan pertama, tapi dia tidak akan menunjukkannya. Dia seperti kayak pakai topeng aja, tapi kamu bakalan terus-terusan diuji sama dia gitu. Aku bakal lihat dari ini ya, tambahannya tentang fisik dia atau ciri-ciri. Jadi ini aku bikin oracle card sendiri. Harusnya ditaruhnya di Wubek, cuman karena entah kemana sih Wubeknya itu. Pokoknya ingin ngambil 5. Dia melakukan banyak transformasi dalam hidupnya dia. Kalau aku ngelihatnya dia pernah macam-macam sih menjalani hidup ya. Pernah jadi sisi yang negatif, dia tahu sisi negatifnya dia. Pernah juga menjalani peran yang positif. Jadi seimbang kalau aku lihat. Agak culas iya, tapi dia juga culas tapi jujur gimana ya? Tell me more about Taurus. Jodoh untuk Taurus. Oke, thank you. Jodoh untuk Taurus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertama, dia suka berpenampilan secara formal, jadi secara penampilan dia bakalan terlihat seperti orang yang bisa dibilang selalu rapih ya. Jadi walaupun dia cuma nongkrong doang atau dia cuma hangout sama temen, dia akan terlihat sebagai sesosok yang profesional lah gitu. Beach, dia suka keadaan pantai atau dia suka scenery pantai.
Dia suka ke pantai, build, jadi secara badannya dia bukan tipe badan yang kurus. Tapi kalau aku ngeliatnya ada muscle atau ada otot dan badannya tegap yang aku lihat. Good looking, secara penampilan dia fresh, enak dilihat. Terus udah gitu slow. Slow dalam arti kalau aku ngeliatnya gini, kamu bakalan punya apa ya, ketidaksabaran untuk perkembangan hubungan sama orang ini. Jadi kamu bakal nganggap orangnya itu lama. Tapi bukannya lama karena dia tuh mau sesuatu yang pasti ya. Jadi perjalanan cinta kamu memang bukan zek cepet gitu jalannya. Intelligent, child of the cosmos, cara pandang dan pola pikirnya beda daripada yang lain. Dia juga punya pola pikir yang bisa dibilang unik ya. Kamu nggak bakalan pernah tahu tentang apa yang dia lakukan. Yang tadi aku bilang soal instingnya dia juga bagus. Jadi itu memang bukan dasarnya dia beradaptasi di dunia ini, tapi karena memang sudah ditanamkan sebelum dia lahir, instingnya itu terbuat ya karena memang Tuhan memberikan insting dia seperti itu. Makanya dia punya kecerdasan yang memang beda daripada orang lain. Ada water sign, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Nanti aku akan sebutkan lagi tentang zodiak. Ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada art. Ada fire sign. Banyak sign ya. Kalau ini aku ngeliatnya dari gabungan ya, secara sifat earth, fire, dan water. Kalau bisa dibilang kalau aku tarik benang merahnya, dari segi dia mencintai seseorang, dia akan mencintai secara dalam, tapi dia juga bukan orang yang sering menghalu kalau aku lihat. Karena ada earth sama ada fire. Artinya dia tuh grounded. Dia melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang pengamatannya dia tentang realita yang dia hadapi. Jadi kalau soal percintaan dia akan mengamati pasangannya. Cintanya itu tumbuh ya berdasarkan timbal balik ya. Bukan kalau ada tuh orang yang kalau mencintai secara halu, jadi mencintai itu tanpa ada pancingan dari si orang tersebut. Contohnya kayak udah cinta dalam aja sampai terperosok dalam, itu jatuhnya kayak obsesi. Dia dulu tipe orang yang bisa mengontrol hal itu sampai jangan sampai dia itu membayangkan suatu imajinasi yang memang tidak sesuai sama realita. Dia tuh pintar seperti itu. Terus aku ngeliat dia juga passionate, tapi aku nggak melihat dia itu suka hal-hal yang kayak public display affection, suka yang dipamerin di publik. Dia tuh nggak suka kayak gitu. Walaupun passionnya itu gede ya, tapi dia bakalan umpetin itu karena kalau demun itu antara dirimu sama dirinya dia saja yang tahu tentang bagaimana cara dia mencintai atau memberikan gairahnya dia ke kamu. Jadi dia tidak akan nunjukin. Kalau misalnya pegangan tangan juga, aku ngeliat pegangan tangannya lumayan jarang ya gitu. Jadi lebih kayak ya between kalian aja. Bisa dibilang dia tuh nggak suka private life-nya dia tuh diperhatikan orang lain, terutama soal percintaan gitu. Oke, aku akan ambil satu lagi. Time is not running out, trust the timing. Ini pesan buat kamu agar percaya sama waktunya. Jangan menggebu-gebu, yang aku bilang ini slow. Jadi kalau dia akan benar-benar membuka hatinya, ibaratkan kamu tuh cuma masuk di bagian awal-awal tuh di bagian garasi dan ruang tamu nih yang dia bisa buka. Tapi untuk kamu masuk ke dalamnya, ke area yang intinya dia itu butuh waktu. Jadi sabar saja. Aku bakal lihat pesan dari Romance Angel. Message for Taurus tentang jodoh.
Yang jelas dia, yang aku kelihatan banget ya, dia bakalan banyak mengkritik. Jadi dia bakalan, mungkin dia nganggap itu sebagai opini yang jujur, cuman kalau aku ngelihatnya dia mau sesuatu kadang suka memanipulasi keadaan. Jadi dia bukan bohong, tapi memang kejujurannya diungkapin supaya dia mendapatkan apa yang dia mau gitu. Tapi kalau aku ngelihat intuitif sekali orangnya. Namun karena logikanya kuat, dia tuh tidak menganggap ini kayak, oh ini pesan-pesan gaib atau apa segala macam, enggak. Dia nganggap ini sebagai memang apa ya? Pokoknya pesan-pesan dari alam semesta atau intuisinya dia tuh dia logikakan. Ada codependency, addiction or affecting in your romantic life. Kalau aku ngelihatnya di sini dia bisa dibilang yang mempengaruhi hubungan kalian itu ketergantungan ya. Bisa ketergantungan satu sama lain atau misalnya salah satu pihak. Cuman kalau aku ngelihatnya di sini yang kalau misalnya dia punya fire sign di birth chartnya dia tipe orang yang sukanya nempel, sukanya tuh dalam arti nempel tuh bukan pelukan di depan umum, enggak. Cuman dalam arti kamu tuh harus ada di sekitaran aku gitu. Kalau kamu pergi, aku harus ada, harus tahu kamu kemana. Seperti itu. Cuman kalau aku lihatnya kayak gini, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi dari kamu sendiri sebenarnya saran untuk tidak terlalu clingy. Jangan terlalu terikat sama dia. Karena kalau kamu terikat, bisa-bisa diri kamu yang akan seperti kecanduan gitu loh. Karena ada addiction. Free yourself, it's time to take back control of your life. Jadi kamu juga harus punya kontrol dalam hidup kamu. Walaupun dia orang yang powerful, orang yang tahu maunya dia apa, mau ini masculine atau feminine, dia tipe orang yang lebih ke arah yang dominan ya. Karena kalau aku lihat di sini dia tuh dari segi aspek-aspek sosialnya pun dia maunya ruling, dia maunya dia yang ngatur. Tapi kalau di percintaan kamu juga harus punya pendirian kamu sendiri. Jadi kalau misalnya aku ngeliatnya di sini kamu juga harus punya kontrol dalam situasi ini. Yang bisa kamu kontrol bukan dia, tapi diri kamu sendiri. Jadi kehidupan kamu sendiri, jangan membiarkan hidup kamu tuh diatur sama dia gitu. Makanya ini yang ngebuat dia itu kenapa kayak istilahnya ngejar kamu, istilahnya kayak dia yang menginginkan dirimu atau dia yang penasaran sama kamu mau menaklukkan karena itu. Gitu. Ibaratkan kalau kamu udah ditaklukkan sama dia, bisa-bisa kayak ya udah gitu aja. Sementara kalau misalnya kamu tetap bisa lari nih, kamu masih bisa terbang, dia akan terus terpacu juga. Itu bagaikan ibaratnya gini, kamu itu seperti motivasi dia juga gitu. Oke? Kalau secara zodiak ada water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada juga fire sign, ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Aku juga ngelihatnya kalian bakalan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kreatif ya. Kalau aku lihat di sini, apa yang kamu perlu tahu tentang orang ini? Ada the lovers, ada Gemini, ada sexual attraction, chemistry yang besar, jadi tensionnya saat kamu ketemu sama dia tuh kayak panas gitu loh. Dia bakalan bikin muka kamu panas, blushing, terus dia juga apa ya? Pertama bakalan bikin deg-degan sih kalau berhadapan sama orang ini karena
dominasinya dia besar. Jadi energinya dia atau powernya dia tuh bakalan kerasa ke kamu. Ibaratkan kayak kamu masuk ke dalam oven panas kayak gitu. Terus kalau aku ngelihatnya di sini juga awal dari hubungan kalian pertemanan, kalian juga tidak terlalu apa ya, bisa dibilang kalian bakalan mikir orang ini tuh player atau misalnya memang mempunyai banyak cadangan. Jadi kalian juga menahan ekspektasi kalian. Lalu aku ngeliatnya di sini ada energi Virgo, energi The Hermit. Semakin dia dewasa, semakin dia bertambah umur, dia akan semakin dewasa, semakin bijak. Kalau aku ngelihatnya dia juga tipe orang yang sangat uh, menyukai kehidupan private-nya, tidak dikonsumsi orang lain. Jadi aku ngeliatnya tipenya dia itu siapa dia sebenarnya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, cara pandangnya dia, pola pikirnya dia yang tahu aja. Kalaupun pasangan dia bakalan memberitahu, cuman nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya memang semuanya di keep sendiri ya. Keluh kesah segala macam juga dia keep sendiri. Aku ngelihatnya this person older than you. Kalau dia adalah maskulin dia akan lebih tua daripada kamu. Cuman kalau dia adalah feminin dia bakal lebih dewasa. Yang bikin kamu sama dia terkoneksi memang awalnya fisik ya. Attractionnya soal di fisik apa yang dia lihat. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang punya aura yang memancar. Kamu kayak tidak terlalu peduli dengan dirinya, makanya itu yang membuat dia tertarik. Terus kalau aku ngelihatnya base-nya pertama memang dia dari passion atau dari kesukaan fisik ya, passion atau gairah. Cuman kalau dirimu kenapa sama dia, karena dia tahu celahnya yang tadi aku bilang, instingnya dia bagus dalam mendekati seseorang gitu. Oke. Let me see. Kalau aku ngelihatnya juga kalian bisa melakukan kegiatan fisik bersama ya. Jadi banyak menghabiskan waktu untuk itu. Terus juga aku ngelihat kalian antara dia sama kamu menentukan choices yang tepat untuk hubungan ini. Jadi percayakan saja. Lalu kalau aku ngelihatnya di sini dia tuh bagaikan godaan untuk dirimu, dirimu bagaikan godaan untuk dia. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share. Lalu kalau misalnya kalian mau request tentang tema-tema berikutnya untuk zodiak kalian, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa kalau misalnya ini adalah bentuk dari sebuah episode, jadi kalian tunggu dulu sampai semuanya rampung, baru nanti kalian menyimpulkan. Karena yang namanya kartu tarot di sini, apalagi lewat YouTube, diperuntukkan untuk membantu, bukan menentukan takdir seseorang. Jadi ini anggap mana yang resonan untuk kamu ya kamu accepted, terima, atau kamu jadikan ini sebagai saran. Kalau memang tidak ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Bye bye.